wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Fitriana, SPDI MPD, sebagai Kepala Sekolah TK Negeri 2 saat ini dan sudah menjabat selama 2 tahun di TK Negeri 2 Pagar Alam. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi dan akar penting untuk membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa kepemimpinan itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi berorientasi pada nilai kolaborasi dan pemberdayaan semua warga sekolah. Video ini memaparkan tentang praktik baik yang telah dilaksanakan di TK Negeri 2 Pagar Alam. Dengan moto memimpin dengan hati, berkolaborasi dengan cinta, berinovasi untuk masa depan anak yang bahagia. Saya menemui situasi dan kondisi di mana saya sebagai kepala sekolah baru saat itu. Yang pertama, fasilitas kantor tidak memadai, banyak yang tidak dapat digunakan lagi. Kedua, kelebihan jumlah guru. Yang ketiga, lingkungan sekolah kurang terawat. Keempat, ada hubungan murid dan guru masih terkesan kaku dan kurang akrab. Jumlah peserta didik menurun drastis semenjak COVID-19. Keterlibatan orang tua masih minim, tidak ada kegiatan parenting. Juga belum terlihat simpati dan empati keakraban pada mereka. 7. Kelas kosong dan tidak terawat. Yang ke-8 itu terkikisnya penggunaan bahasa bersama. Saya merasa perlu menghidupkan kembali semangat seluruh warga sekolah di TK. Sebagai kepala sekolah baru, saat itu saya mengidentifikasi apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu. Saya mempunyai berbagai macam tantangan. Yang pertama, bagaimana caranya saya itu mengalokasikan dana BOSPE nanti untuk kepentingan TK tepat guna. Selanjutnya saya itu harus berlaku adil agar guru yang banyak ini mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Menghidupkan semangat guru untuk memberikan kinerja terbaik walaupun dengan murid yang sedikit. Menanamkan karakter pada anak agar mereka itu peduli lingkungan, kebersihan diri sendiri, mempunyai empati kepada teman dan guru. Menanamkan kembali kepercayaan masyarakat yang dahulu kita menjadi sekolah favorit dan sempat turun. Itu suatu tantangan tersendiri untuk menambah kepercayaan masyarakat. Situasi terkikisnya budaya bersama di Pagar Alam, saya mengumpulkan cerita-cerita terdahulu, cerita dongeng, andai-andai kepada anak-anak. Guru juga mengumpulkan cerita, nanti akan diceritakan kembali kepada di kelas. Dari situasi dan tantangan memunculkan aksi apa yang akan saya lakukan dan saya lakukan, yaitu pertama benar-benar memperhatikan apa yang saya perlu dibeli di dana BOSPE. Kemudian saya mengajak wali murid untuk berkolaborasi dan menceritakan keadaan sebenarnya di TK itu kalau kita kekurangan dana, dan kepada mereka kami mengadakan rapat wali murid dan dewan guru. Mempunyai guru 11 guru dengan murid 30 dan kelas-kelas yang kosong itu, saya membagi 30 anak itu kepada guru masing-masing, sehingga satu kelas itu mempunyai 8 atau sampai 9 murid untuk dibagi. Jadi satu guru itu bisa pegang 4 anak saja. Di dalam satu kelas itu hanya 9 dengan 2 atau 3 guru. Jadi kondisi kelas jadi bersih, mereka mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan kelas dan tanggung jawab kepada anak. Untuk mengatasi kekakuan dan memupuk rasa tolong menolong kepada sesama teman, kepada murid, kami menerapkan 5 saling mengenal, saling mengerti atau memahami,
saling menghormati, saling memberi, dan saling mencintai. Yang biasa biasanya bahasa gaulnya itu mutual knowing, mutual understanding, mutual respecting, mutual giving, dan mutual loving. Untuk melibatkan orang tua, wali murid, kami mengadakan kegiatan komite yaitu parenting, diadakan 3 bulan sekali. Itu anak-anak ada kegiatan performance class dan wali murid mengadakan arisan bulanan. Di sana saya memberikan materi parenting yang dibutuhkan oleh orang tua wali murid. Cara kami menambah kekurangan siswa. Kami mengadakan kegiatan Jumat bersih dan Jumat berbagi. Jadi di hari Jumat itu anak-anak potong kuku, gosok gigi, terus mereka membawa uang infak, dan kadang setiap minggunya orang tua itu menyiapkan menu untuk dibagi oleh ke teman-temannya di kelas. Dan di hari Senin sampai Kamis kami ada kegiatan tidur siang sehat. Jadi anak-anak sudah terbiasa tidur di kelas sesudah kegiatan pembelajaran dan sepulang sekolah. Tahun 2025 ini kami membuka program sekolah gratis untuk anak usia 4 sampai 5 tahun yang TKA itu, dan mendapatkan baju satu setel gratis. Untuk mengatasi lingkungan yang luas dan pengendalian sampah di lingkungan ini, kami setiap hari 5-10 menit itu mengambil sampah non organik, dan sampah organiknya kami kubur, kami buatkan lubang sampah pupuk kompos. Jadi sampah-sampah daun dan rumput itu kami jadikan pupuk kompos. Untuk memperbanyak ide kepada teman-teman, saya membuat komunitas belajar di sekolah itu untuk guru-guru belajar bersama 1 minggu sekali. Jadi mereka ditekankan itu untuk belajar di aplikasi PMM saat itu, sekarang Rumah Pendidikan, untuk selalu mengakses pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu kita mendapatkan banyak kegiatan dari outing class. Akhirnya kami guru-guru akan belajar banyak dari pelatihan mandiri itu. Untuk memupuk cinta budaya lokal dari bahasa, kami menyusun buku Andai-Andai Kancil Melalang Lingge. Itu adalah buku kami terbitkan, untuk diterbitkan dan bisa dinikmati oleh wali murid. Alhamdulillah, dari situasi, tantangan, dan aksi yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Dengan penggunaan dana BOSP yang tepat, guru-guru tidak perlu lagi ngeprint di luar atau mengetik di luar untuk urusan-urusan administrasi sekolah. Mereka bisa menikmati alat-alat kebersihan, terus penggunaan pembuatan media. Rekan-rekan kerja merasa sangat bersyukur dengan adanya ATK yang lengkap berada di sekolahnya. Murid terlayani dengan maksimal karena satu guru hanya memegang anak 5 atau 9 saja. Akhirnya mereka itu terlayani dengan baik, misalnya perkembangannya itu tercatat dengan maksimal. Wali murid dengan murid ke murid itu berjalan harmonis dan akrab. Itu yang hangat dan akrab, itu yang sangat membanggakan bagi kami. Dan guru semakin meningkat, terlihat aktif dan kreatif membuat peralatan modul ajar dan alat-alat mengajar. Mereka sering sharing kepada kepala sekolah, guru, dan memanfaatkan aset. Mereka tidak lagi mengeluh akan kekurangan yang tidak ada, tapi mereka memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Alhamdulillah orang tua berpartisipasi aktif untuk datang ke sekolah, dan apalagi di kegiatan kita mengundang guru wali murid untuk datang mendampingi anaknya belajar di sekolah.
itu mereka sangat antusias. Dan kalau saya menyampaikan kegiatan parenting, mereka sangat antusias untuk bertanya. Lebih bersih, nyaman, segar, dan tidak terdapat lagi sampah non organik yang ada di lingkungan sekolah. Mereka sudah terbiasa gosok gigi, potong kuku sendiri, dan outputnya ketika mereka SD ini sudah saya dapat informasi dari orang tua wali murid kalau hari Sabtu itu nggak dapat MBG, jadi dia mengusulkan bagaimana kalau seperti di TK Negeri 2 dulu, Bunda sama gurunya atau sama bundanya kita giliran juga ngasih ke teman-teman. Ternyata usul mereka dipenuhi dan kebiasaan di TK itu diterapkannya di SD juga. Anak-anak lebih percaya diri berinteraksi menggunakan bahasa bersema. Karena selama ini mereka kalau ngomong ke guru itu mesti pakai bahasa Indonesia, mereka terlihat malu, tapi sekarang lebih percaya diri. Apalagi setelah terbitnya buku Kancil Melanglang Limbe yang saya tulis sendiri. Desember 2024, alhamdulillah TK Negeri 2 mendapatkan juara kedua lomba antar lembaga sekota Pagar Alam. Dari kebersihan dan administrasinya sudah lengkap. Dan di bulan Juni 2025, program kami yang Market Day yang mengajak orang tua murid dan guru berkolaborasi itu menjadi program pilihan di rumah pendidikan. Kami sangat senang. Ini kejutan bagi kami. Wah, kegiatan kita, interaksi kita diapresiasi loh sama rumah pendidikan. Peristiwanya saat ini kami sedang berusaha mengedit video-video untuk perlombaan apresiasi GTK DKT di tahun 2025. Perasaan saya mengikuti kegiatan ini bahagia tentunya, tapi ada perasaan gugup karena saya masih dinilai gaptek, gagap teknologi, tetapi saya merasa tertantang dan termotivasi lebih baik lagi. Saya belajar bahwa perubahan itu dimulai dari peristiwa kecil yang kita lakukan, tapi harus bekerja sama dan berkolaborasi kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Ini membuat kita itu dengan penerapan 5 saling itu membuat keakraban dan saling mendukung, dan tidak ada lagi istilah lagarde, orang yang menghalangi kita untuk maju. Jadi kemajuan itu bisa diraih kalau kita kompak dan solid. Ke depan kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang berpihak pada murid dan berpihak pada kenyamanan dan keadilan kepada seluruh warga sekolah TK Negeri 2 dan kami yakin suatu saat generasi yang tumbuh itu menjadi bintang kehidupan dengan kelebihan mereka masing-masing, dengan potensi yang mereka miliki masing-masing.